Kita lanjut dari bahasan sebelumnya. Sebelumnya saya bilang kan ada suatu misteri kenapa Charles Darwin dengan teori blending inheritance-nya tidak bisa menjelaskan hal ini. Sekarang saya akan coba jelaskan, jawab suatu misteri ini. Nah, ketika bunga yang berwarna campuran ini dikawinkan dengan sesamanya, maka akan timbul, nah saya gambar 4 bunga. Misalnya, ada 4 bunga. 4 bunga ini memiliki warna. Nah, kalau blending inheritance itu betul, yaitu gen bersifat seperti cat, jadi cat itu kan kalau digabung-gabung kan awalnya ya percampuran kan ya. Tapi pada hal ini, nah ini warnanya saya gambar dulu. Oke, lalu saya gambar ini. Nah, pada keturunan berikutnya muncul sifat asal. Nah, pertanyaannya dari mana nih sifat asal nih? Kalau gen itu bersifat seperti cat, maka hasilnya akan sama semua kan seperti ini nih. Jadi ini kan turun warnanya seperti ini, warnanya agak ya ini saya nggak tahu nih warnanya warna apa nih ya. Warna hijau kebiru-biruan lah kita anggap. Kan seperti ini kan warnanya nih. Tapi kenapa sifat asal yaitu kuning, sifat orang tua asal yaitu dan sifat biru ini muncul lagi? Nah, Charles Darwin itu sampai pusing. Dia sampai akhir hayatnya dia bilang teori evolusi tidak akan bisa berkembang tanpa bisa menjelaskan hal ini. Tapi sebetulnya ada penolongnya untuk teori ini. Tapi saat itu dia belum muncul. Bukan belum muncul orangnya. Ini yang menarik. Orangnya sudah meninggal, tapi karyanya baru muncul setelah Darwin meninggal. Oke, sekarang kita kenalan dengan berikutnya. Mendel. Nah, Johann Gregorius Mendel adalah suatu pendeta di daerah Austria, daerah Eropa. Ketika itu dia mencoba menggunakan kacang kapri. Kacang kapri sebagai tes genetik. Dia nggak tahu istilah genetik kan, tes keturunan. Nah, karena si Mendel ini sangat tekun, dia mendata, misalnya kacang kapri ini ada yang bijinya kisut, lawannya ada juga yang bijinya mulus. Terus jadi gini nih. Nah, ini agak wrinkle bahasa Inggrisnya ada kisut, nah ini bijinya mulus. Dan ada juga yang tumbuhannya itu tinggi, lawannya adalah rendah. Jadi, sebenarnya ada banyak sifatnya, tapi saya cantumkan dua aja ya sini. Dari sifat-sifat yang berlawanan ini, Mendel membuat suatu percobaan dan apa ya, berkesimpulan bahwa gen itu adalah satuan diskrit. Diskrit itu artinya tidak seperti cat yang tadi saya bilang, misalnya ini warna biru campur warna kuning, hasilnya jadi kuning kebiru-biruan. Tapi gen itu bersifat diskrit, artinya begini. Misalnya kita ambil contoh warna biru dan warna kuning. Ini dilambangkan dengan kode misalnya ini adalah A besar, saya bisa pakai huruf apa aja kan. A besar dan lawannya adalah A kecil. Lalu dari sini diinterpretasikan bahwa jika A-nya itu banyak, maka warna ini akan mendominasi, jadi semakin banyak. Dan kebalikannya jika A kecil ini banyak, warnanya juga akan kuning. Nah, dari sini kita kembali ke yang awal dari sini. Misalnya kita setuju ya, kodenya A besar dan A kecil. Sekarang kita balik ke yang sebelumnya. Nah, ini bagian ini nih. Ini kita setuju A besar ya. Ini adalah A kecil kodenya. Ini karena semuanya adalah warnanya seperti ini, kita tulis A. Kenapa ini ada dua? Nanti saya jelaskan. Di bagian hukum segregasi Mendel. Ini juga A kecil. Sekarang, campurannya, ini campur keduanya kan? Saya ambil aja, ini kan saya pilih A ini atau A ini sama aja kan? Saya pilih satu nih. A. Ini juga saya mau pilih yang ini atau yang ini sama aja kan? A. Oke, jadi seperti ini kan? A besar, A kecil. Nah, dari sini, warnanya tetap yang muncul adalah yang intermediate atau yang gabungan keduanya. A besar, A kecil, warna gabungan. Nah, sekarang ketika saya taruh di sini, saya silangkan kan di antaranya A besar, A kecil. Ini saya tulis dulu walaupun belum saya jelaskan masalah Punnett square. Itu besar A kecil. Kalau saya gabungkan, bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat.
Yang A besar A kecil warnanya pasti seperti ini kan? Kita sudah setuju. A besar A kecil warnanya tuh seperti ini. Yang A kecil warnanya seperti ini. Yang A besar warnanya seperti ini. Sekarang kita lihat. A besar warnanya yang mana? Ini, ada kan? A besar A kecil ada berapa? Ada dua kan? Warnanya, nah, ini dua nih. Sedangkan A kecil warnanya ini. Nah, dengan adanya sistem diskrit seperti ini, yaitu gen bukan seperti cat, tapi seperti satuan yang bisa ditulis A besar atau A kecil, Mendel membuktikan bahwa ini, blending inheritance itu salah. Jadi yang betul adalah hukum keturunan dari si Mendel. Nah, ironisnya, Mendel ini melakukan penelitian lalu ditulis di jurnal. Pada zamannya tidak ada orang yang mau membacanya karena terlalu rumit dan terlalu banyak hitung-hitungan. Jadi oleh Mendel jurnalnya ditaruh aja di suatu perpustakaan. Dan ketika Charles Darwin mengemukakan teori evolusinya, saya balik ini. Nah, Darwin itu kan nggak tahu kan teori-teori ini. Nah, ketika dia mengemukakan teori evolusinya, dia kesulitan dalam menjelaskan ini. Tidak diduga bahwa paper yang sekitar puluhan tahun sebelumnya dipublikasikan itu menjadi jawaban dari teori evolusinya Darwin. Oke, jadi kita jelas ya bahwa antara perbedaan dari blending inheritance yang sudah salah dengan hukum Mendel yang ternyata sekarang digunakan sebagai dasar-dasar genetika. Maka dari itu, persilangan-persilangan antara makhluk hidup itu disebut hukum genetika Mendelian. Oke, kita cukupkan sampai sini. Berikutnya kita akan membahas tentang kata-kata atau istilah-istilah unik di dalam genetika. Apa tuh contohnya? Misalnya saya gini deh, untuk awalan. Apa beda gen dengan DNA? Banyak kan orang ngomong tentang gen, wah gennya ini membuat dia sakit diabetes atau DNA-nya ini adalah ada penyakit skizofrenia. Tapi tahu nggak sih mereka tuh arti gen dan DNA? Nah, berikutnya kita jawab arti gen dan DNA ini. Oke, kita stop sampai sini aja ya.